datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. Selamat datang di podcast PVKK UST. Ruang berbagi cerita, gagasan, dan inspirasi dari keluarga besar PVKK UST. Baik, perkenalkan nama saya Asrul Wazara sebagai host 1 dan saya Veronica Nora Teguh sebagai host 2. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke, baik Kak. Sebelum itu bolehkah kakak memperkenalkan diri dulu? Boleh. Baik, perkenalkan saya Kansa Amalia Ayuna. Saya mahasiswa UST jurusan PVKK, jurusan kuliner. Saya masih di semester 8. Oke. Kalau selama ini tuh kesibukannya kakak itu apa ya? Untuk kesibukan sekarang, saya kuliah dan mengerjakan skripsi. Kakaknya tuh cerita latar belakang dan awal ketertarikan dalam mengikuti lomba display world itu. Oh iya, mulai dari awal yang sudah tertarik dengan di bidang kuliner. Terus coba-coba untuk ikut kompetensi lomba gitu. Kalau misalnya ada info lomba gitu dari mana aja, biasanya ada dari sosial media atau grup kelas gitu, biasanya juga ada yang share, dari dosen juga biasanya ada yang share. Terus itu diikutin aja, jadi untuk mengasah skill dan mencari pengalaman, mencari relasi. Oh gitu ya. Nah, dari pengalaman atau cerita singkat kakak tadi, menurut kakak apa sih motivasi terbesar kakak sampai mau mengikuti atau mengikuti lomba display itu? Untuk motivasinya tuh berani mencoba hal-hal baru. Terus misalnya kan di setiap kompetensi itu ada menang ada kalah. Iya. Jadi kalau menang ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya belum berhasil itu jangan nyerah. Besok kalau misalnya ada lomba lagi nggak mau ikut gara-gara kemarin nggak ada juara itu jangan sih, soalnya mengingat ada menang ada kalah, jadi ikut aja terus gitu. Maksudnya di situ kan juga kita nggak ngejar menang nggak ngejar kalah, di sana juga ada dapat ilmu, dapat teman, dapat relasi juga itu sih, jadi bisa cari ilmu di luar. Oh, jadi motivasinya itu kita harus berani untuk mencoba ya, Jangan takut gagal ya. Bolehkah ceritain sedikit kendala teknik waktu atau bahan saat mengikuti lomba display itu? Kendalanya tuh jangan panik sih. Kalau panik semuanya tuh bakal jadi keteteran gitu.
Jadi sebisa mungkin tuh tenang aja, enjoy aja ikut lomba gitu. Pasti juga deg-degan, pasti deg-degan, tapi ya udah gitu, jalani aja. Soalnya kalau misalnya kita deg-degan itu malah hasilnya kurang maksimal. Tapi dari kendala-kendala itu tidak menjadi apa ya keputusasaan buat kakak kan. Iya. Nah dari itu kan, tapi semuanya itu kerja kerasnya kakak tuh sangat tidak mengkhianati hasil kan, karena kakak kemarin sudah mendapat gelar juara kan kemarin. Nah, dan menurut kakak sendiri apa sih aspek apa sih yang mutlak atau yang terbaik sehingga juri itu mau melirik ataupun menjadikan kakak sebagai juara di lomba tersebut? Itu waktu itu lomba yang duduk itu ya, yang di alun-alun itu tuh kami tim itu bertiga. Jadi kami itu di sana masaknya itu dari nol. Jadi nggak ada masakan yang boleh dimasak atau dicicil dari rumah. Jadi itu kayak pure langsung masak di sana itu. Terus alat-alat semua juga dari kita, kayak mulai dari masak, terus plating, terus kemarin itu kami juga menyediakan yang packaging sama kami juga menyertakan harga jual. Jadi harga jual setiap piecesnya itu berapa itu sama displaynya. Berarti kayak buka jualan gitu ya di tempat perlombaan atau gimana? Jadi kan itu penjurian. Jadi penjurian itu ada yang di display, terus ada yang di display di piring, sama yang dalam bentuk kemasan. Itu juga mengundang yang nonton di sana. Jadi yang nonton di sana kan juga kebanyakan perusahaan gudeg itu. Jadi mereka rata-rata tertarik sama produk yang kami lombakan. Berarti kayak persiapan kayak bahan, desain alat-alat itu dari rumah. Terus ya nanti kita bawa ke sana sendiri. Iya. Oh gitu. Jadi kita gotong-gotong itu ke lapangan. Kompor juga dari sebenarnya. Berarti kayak apa ya, yang buat hidup kan kayak ada bungkus itu apa? Oh itu. Yang buat masak itu. Oh, Berarti itu bawa. Enggak, kalau misalnya bahannya kan gudeg itu kami gudegnya aja yang boleh. Oh berarti kayak Jadi gudegnya yang goreng itu udah dibawa dari rumah. Tapi kalau untuk yang krecek, kan ada kreceknya, ada ayam, ya itu di sana. oh di sana. Kira langsung kayak masak dari nol semuanya tuh nangka-nangkanya di situ. Enggak, kalau itu. Kalau gudegnya udah jadi, tapi yang krecek, ayam itu bisa. Emangnya kemarin kakak mereka berapa orang yang kelompok itu? Ada satu kelompok itu 3 orang. 3 orang. Udah berarti dari bahan-bahan apa alat semua itu dari teman-temannya kakak 3 orang itu ya? Bahan terus alat itu ditanggung tim. Nah ini ada sedikit untuk tips buat teman-teman yang PVKK terlebih khusus yang di prodi prodi tata boga nih kak. Kira-kira skill atau penampilan apa sih yang harus mereka kuasai untuk mengikuti lomba display? Untuk skill yang harus dikuasai itu kan yang pertama tuh yang juri poin paling banyak dinilai itu kan rasa. Jadi teknik pengolahan juga harus diperhatikan, teknik pengolahan, terus penyajian, porsian. Soalnya kan misalnya kita lomba dessert, lomba main course, appetizer, itu kan setiap porsi itu kan beda-beda. Jadi yang paling banyak kan main course harus ada karbonya, ada protein.
itu harus diperhatikan sih. Soalnya kemarin yang lomba gudeg itu juga, jadi itu lombanya itu semua bahan dari nasi, ayam, krecek, terus gudegnya sendiri itu harus ada di dalam satu hidangan itu. Jadi harus memikirkan konsepnya mau kayak gimana, terus bahannya, kira-kira bahannya itu susah dicari apa enggak gitu. Itu sih, sama platingnya. Plating itu juga orang misalnya mau makan itu dari penampilannya dulu. Kalau penampilannya udah nggak menarik, ya udah enggak ini ya. Iya, itu sih. Terus selain yang apa ya, ikut lomba yang bikin gudeg itu ada lagi nggak selain? Ada yang lomba individu ada. Oh ya, coba ceritain yang lomba individu itu. Yang terakhir itu saya ikut lomba plating di Jambu. Itu dari PT, perusahaan PT gitu. Jadi saya ikut di situ. Itu tuh kakaknya tuh daftar sendiri atau ada info dari media sosial atau dosen-dosen gitu? Waktu itu dikirimin dari dosen pamflet. Info-infonya itu dari dosen. Berarti habis itu tuh kan udah dapet info langsung kayak langsung konsul kayak misalnya tuh mau ikut lomba ini gitu. Waktu itu saya konsul di BKA sana. Jadi kan sebelumnya itu saya ikut lomba-lomba juga. Nah itu tuh kan saya dapat reward. Nah saya tuh lapor ke pusat sana kalau misalnya saya tuh ikut lomba ini gitu. Terus dari sana tuh kayak tercatat jadi mahasiswa berprestasi gitu. Jadi kawan itu juga diundang waktu PKKMB. PKKMB. Kalian juga berarti PKKMB yang kemarin ya? Iya, Yang 2005 itu? Iya. Oh itu. Yang ini nggak sih yang kayak Yang bikin video itu? Atau? Enggak, dipanggil reward yang mahasiswa berprestasi itu di hari ke pertama apa kedua gitu. Kayaknya antara akhir, iya sih ada emang. Ya itu aku ikut di situ. Oh, itu. Ikut di situ. Jadi biasanya dari kampus juga maksudnya dapat reward gitu. Oh, kayak hadiah gitu ya? Dari kampus juga. Jadi kampus tuh juga mengapresiasi apa yang kita dapat gitu loh. Kalau nggak salah tuh kayaknya akhir-akhir PKKMB, kalau nggak di pas awal. Ya, kan di itu apa ya, lupa MC aku. itu ada yang kayak manggil mahasiswa yang sangat berprestasi itu. Iya itu di situ. Iya itu. Itu. Terus kalau jadi banyak yang didapat kalau ikut lomba gitu. Jadi kan di sana kan juga kayak ya ikut lomba pastinya tuh udah punya kompetensi di bidang kuliner gitu loh. Jadi sama-sama nyambung gitu. Jadi kita tahu kayak ikut lomba tuh gimana gitu. Jadi kita tuh harus tahu di luar tuh kehidupan luar boga itu seperti apa gitu loh. Gitu sih. kakak ini sangat memotivasi sekali ya. Jadi kakak tuh berani untuk mencoba, percaya diri begitu, itu sangat luar biasa kan. Nah dari ikut lomba display itu, terus ada yang lomba individu itu, kesan apa sih yang paling berharga dalam mengikuti lomba-lomba itu? Kalau yang berkesan tuh yaitu pastinya dapat teman yang awalnya nggak kenal jadi kenal. Terus itu kan nggak cuma dari Jogja aja, dari luar juga itu ada. Jadi ada kenalan dari luar juga gitu loh. Yang terakhir kemarin ini. Terus kalau misalnya didapat
itu kayak ilmunya juga banyak yang didapat. Terus kalau misalnya apa namanya kayak bahan bagus sih yang biasanya jadi acuan. Soalnya kan biasanya ada kebanyakan tuh lomba tuh cushion sih. Cushion food itu kayak perpaduan misalnya yang tadi gudeg sama gimbal terus biasanya bikin dessert tapi dari bahan lokal. Contohnya kayak misalnya bikin cake dari ubi ungu gitu, terus olahan kentang gitu jadi cake apa tales gitu. Itu juga besok di semester 7 juga ada matkul untuk pameran kayak gitu. Jadi bisa buat belajar juga sebelum buat pagelaran itu gitu. Jadi udah awam, udah tahu. Yang buat karcip itu udah belum? Iya. Oh itu. Yang kemarin karcip itu kakak ambil apa makanan yang dari khas mana itu? Itu kemarin waktu karcip bahan lokalnya dapat buah nangka. Terus negara kemarin itu temanya kita itu bahan lokal sama negara Asia. Jadi kan setiap menu beda-beda, setiap tahunnya tuh temanya beda-beda. Kemarin itu Asianya dapat negara Thailand. Oh Thailand. Itu diolah jadi apa? Itu diolah jadi cookies nangka asli Thailand. Jadi makanannya harus makanan Thailand. Terus kemarin kan Thailand dessertnya mango sticky rice. Iya ada. Ya mango sticky rice itu saya bikin donat terus diisi ketannya itu, terus dikasih potongan mangga, terus dikasih saus nangka, terus ketannya itu juga ada nangkanya kayak gitu. Jadi di variasi gitu ya. Itu sih kemarin. Selain itu, selain nangka, apa aja tuh kayak makanan yang bisa terolahkan menjadi apa ya? Yang pernah ikut lomba juga ya? Iya. Itu pernah juga di UNY itu ikut lomba umbi-umbian. Jadi olahan umbi-umbian. Itu waktu itu saya ngangkat ubi ungu saya jadikan kayak cake gitu. Kayak biasa gitu atau? Cake yang di layer-layer gitu loh. Jadi kayak bentuk cake dia kecil gitu, terus dikasih apa pinggirnya kayak mika transparan gitu loh. Itu bikin itu dan itu kategorinya campuran waktu itu kan yang mengadakan UNY mengadakan waktu itu di UNY itu ikut lomba itu, tapi di situ tuh kategorinya tuh gak dipisah-pisah. Biasanya kan dipisah-pisah tuh kategori SMK, gitu ya? mahasiswa gitu. Itu digabung, jadi di situ tuh ada apa namanya ibu-ibu PKK kebanyakan. Berarti bukan hanya kayak sekedar mahasiswa SMA gitu, berarti ada ibu-ibunya ya? Di situ ada ibu-ibunya, gabungan, jadi ada ibu-ibunya di situ. Terus ada mahasiswa dari UNY juga. Berarti kayak campur dari mana aja, dari semisal orang luar tuh boleh ikut. Boleh ikut itu. Terus kan itu juga dapat juara alhamdulillah. Nah itu juga bisa diajuin di kampus juga, nanti dari kampus juga kita juga dapat reward juga. Oh ya ada hadiah itu ya. Berarti kakak banyak mengikuti perlombaan ya selama menjadi mahasiswa? Iya, mahasiswa. Dari semester pertama 1 tuh sampai Kayaknya dari semester 3, kalau nggak semester 3 semester 4 gitu mulai itu.
Berarti semester 2-3 belum ya? 2-3 kayaknya belum. Belum. Masih fokus ke ini materi. Jadi mulai banyak yang kenal gitu di dunia itu juga diajak kerja sama. Itu kalau juri-jurinya itu dari dosen-dosen yang di kampusnya ada tentang prodi itu atau memang dari save-nya atau ada yang Kawan itu ada yang dari dosen sana, saya yang mengadakan di instansi ini gitu, dosennya dari situ juga ada. Tapi biasanya kan juri itu nggak cuma satu, juri itu biasanya rata-rata 3. Nah yang satu dari instansi tersebut, yang 2 itu biasanya dari luar, dari juri-juri yang luar gitu. Gitu. Banyak juga ya kakaknya pengalaman ikuti lomba dari yang pertama ini. banyak motivasi yang terdapat, banyak pengalaman pengetahuan. Boleh nggak Kak, kasih motivasi dan pesan untuk mahasiswa yang di prodi PPKK? Kesannya itu jangan takut mencoba. Terus kalau misalnya minat ikut lomba gitu, setiap ada info lomba ya udah diikutin gitu. Entah nanti hasilnya baik apa nggak baik, kan kita udah coba gitu. Terus di sana juga nggak cuma mikirin menang apa kalahnya gitu. Di sana juga bisa belajar yang lain gitu loh. Bisa lihat dari tim yang lain, misalnya tim yang lain bisa bikin ini, bikin itu yang sebelumnya kita nggak tahu, di sana bisa jadi tahu, belajar. Terus kan misalnya setiap penilaian sama juri itu kan kita dikasih dikritik sama dikasih saran gitu, itu juga bisa bantu nambah ilmu. Terus misalnya kalau apa sih yang salah dari hidangan ini gitu, terus habis itu nanti juga tanya itu sama jurinya biasanya gitu, nanti jurinya juga jelasin ininya nggak pas, misalnya bahannya nggak pas untuk diolah ini, terus platingnya kurang gini, kurang gitu. Oh berarti intinya tuh jangan pantang menyerah, kita tuh harus kayak coba terus, jangan sampai gagal gitu ya. Masih muda tuh Iya. jangan takut mencoba untuk gagal. Iya. Tipsnya ini dari kakak. Mengganggu tidak sama kuliahan kakak? Nggak mengganggu sih, soalnya kan kuliah itu kan juga waktu itu juga pernah lomba di pusat situ, di laboratorium kalau laboratorium sih audit. Nah, waktu itu lomba di audit itu lomba waktu itu tuh kita tuh bikin makanan yang mini gitu, tapi jumlahnya 100 porsi. Banyak juga ya. Itu dari luar juga banyak yang ikut lomba di USD sini. Waktu itu ikut, itu merekomendasi waktu itu dosen. Nah terus kami sama temen tuh ikut lomba itu. Nah itu barengan sama mata kuliah pastry bakery kayaknya waktu itu. Jadi jualan juga. Jadi waktu itu ada event. Waktu itu kayaknya di Natalis. Oh itu yang USD. Tapi itu waktu itu udah semester berapa ya? Semester 3 atau 4 gitu. Kalau enggak 3 atau 4 gitu. Nah itu ikut, terus habis itu kan uji coba. Nah uji coba itu masih kayak belum pas gitu loh, masih gagal-gagal. Kayak masih takut gitu ya. Nah itu terus habis itu kan itu kondisinya H-1. Iya. Nah terus kami konsul sama dosen gitu gimana baiknya, terus habis itu dikasih solusi sama dosen gitu. Terus habis itu teman-teman kan di sini bikin produk juga teman-teman. Jadi teman-teman sekelas tuh bantuin kita gitu buat produk yang 100 pieces itu. Soalnya kan juga nggak bakalan
kejar kan. Iya, Jadi emang. dibantuin sama teman-teman kelas itu. Untung punya teman-teman angkatan yang solid gitu. Dia mau bantu temennya gitu. Iya, kayak saling bantu tuh enak. Terus akhirnya udah berjalan gitu. Terus alhamdulillah itu juga ada juara 2 waktu itu. Jadi terus itu juga berkat teman-teman apa namanya angkatan juga kan. Dukungannya berarti kuat Iya, ya. supportnya Supportnya kuat. Itu waktu itu soalnya hektik banget, soalnya kayak waktunya udah gak kejar kan, besok hamil 1 Iya. banget, terus produknya malah kurang bagus gitu. Terus tuh dapat rekomendasi dosen itu, terus teman-teman tuh disuruh bantuin, soalnya 100 pieces kan, kalau cuma dikerjain berdua kan itu dalam satu tim berdua itu waktunya kurang sih, jadi dibantu. Iya sih. Juga banyak juga kan kalau making kan susah kan. Iya. Ada yang seharusnya kan dibagi tugas, ada yang bikin, ada yang making gitu kan. Kakaknya juga dasar dari SMK ya. Dari SMK bukan. Berarti emang dari dulu tuh kayak ingin banget masuk ke jurusannya Bu. Iya, pengen banget gitu. Bercita-citanya tuh kakak tuh punya cita-cita tuh kayak mau jadi guru atau kayak buka usaha sendiri itu? Pengennya tuh guru sih. Untuk sekarang guru, pengen guru tapi nanti kayak pengen juga buka usaha. Mengajar sambil buka usaha. Kan sekarang kalau proses guru itu kan juga memerlukan waktu ya. Iya. Harus nanti ada sekolah lagi, ada pendidikan lagi kayak gitu. Jadi sembari nunggu itu mau cari pengalaman kayak kerja di lain dulu, terus sembari menjalani pendidikan profesi guru itu. Iya. Apalagi kan sekarang kan kalau untuk guru kan agak susah ya. Kerjaan. Betul. Jadi ya Yang mana dulu yang mana cantol dulu gitu ya. yang benar-benar. Kayak sekarang kerja itu juga Bisa juga. terus yang kan saya juga sambil kerja itu juga yang ngajak tuh juga dari Juli waktu saya lomba itu. Jadi mana yang ngecantol dulu aja daripada diem tidak Iya. menghasilkan. Gabut di rumah banyak. Masih ada kuliah kayak sambil mengikuti perlombaan tuh ada kendala waktunya atau enggak sih? Kalau kendala waktunya enggak ya, soalnya kan kalau lomba itu biasanya diadainnya Sabtu kalau enggak Minggu. Kebiasaannya kayak gitu sih, Sabtu kalau enggak Minggu gitu. Kalau misalnya hari-hari selain itu kayaknya jarang gitu yang ngadain lomba. Soalnya kan juga yang ikut kan masih mahasiswa, masih anak-anak sekolah gitu. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat itu ikut lomba gitu, biasanya yang ikut lomba itu sedikit. Jadi kan rata-rata pada sibuk kuliah, sibuk sekolah gitu. Jadi kebanyakan Sabtu Minggu, terus jadi nggak terlalu terganggu sih. Berarti setiap Sabtu Minggu itu cuma 2 hari itu ya? Sekitar kalau nggak Sabtu Minggu itu untuk lomba gitu. Terus kalau misalnya mau di hari Senin sampai Jumat itu izin itu juga nggak masalah kan, juga kampus juga membantu mahasiswanya kalau mau mengejar prestasi kan. Nggak mungkin kalau kayak mau ikut lomba ini nggak dibolehin. Iya, Pasti juga didukung sih. Apalagi kan membawa nama kampus. Iya. Membawa nama kampus. Tapi kemarin kan kakak belum kerja ya? Masih belum. Waktu itu yang terakhir itu pas magang Oh magang. Btw kakak kalau di mana? di hotel Malioboro. Oh dekat sini aja. Ke sini.
Nah, itu tadi pembicaraan yang sangat seru dan mendalam. Dan juga sangat memotivasi untuk kita semua, apalagi yang terlebih khususnya untuk di prodi PVKK ya. Itu sangat memotivasi kita semua. Nah, dan juga dari diskusi kita tadi sangat banyak motivasi ataupun kesan-kesan dari kakak untuk kita. Yang paling penting itu kita berani untuk mencoba ya. Dan jangan sampai pantang menyerah. Iya. Pantang menyerah itu. Oke. Oke, sekian yang dari saya. Asyifa Luazala pamit undur diri. Dan saya Veronica Nara Teguh. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube PVKK UST. Salam dan bahagia. Bye. Inspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia.